Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau mempresentasikan proyek Sistem Informasi Manajemen dengan judul Manajemen Proyek dalam Pembuatan Aplikasi Penyewaan Baju Adat Berbasis Website. Dalam kurung itu studi kasus yaitu di toko gula merah. Proyek ini disusun oleh yang pertama itu saya sendiri, Nunung Hubar Prayogo, NIM-nya 2023 TI031. Dan yang kedua itu teman saya yaitu Tazakau Linuha, NIM-nya 2023 TI041. Bentar, ada gangguan. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan internet pada zaman modern ini semakin hari semakin berkembang dengan pesat. Salah satunya perkembangan teknologi perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan produk tidak berwujud fisik sehingga dibutuhkan pengetahuan membuat perangkat lunak yang baik dan efisien. Dengan pendekatan teknik Hidayatullah 2015, salah satu contoh perangkat lunak yang berkembang dengan pesat adalah sistem informasi berbasis web. Terlihat dari meluasnya penggunaan komputer dan sosial media di Indonesia, khususnya dalam berdagang. Dengan internet, semua informasi dapat diperoleh dengan cepat dan biaya yang terjangkau tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Saat ini sudah banyak website yang digunakan untuk berdagang dan produk yang dijual pun beragam mulai dari jasa maupun barang. Dalam perencanaan perangkat lunak terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya manajemen proyek membuat perangkat lunak. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam membangun perangkat lunak karena dengan adanya manajemen proyek maka pengerjaan proyek dapat termonitor dengan baik dan terstruktur sehingga hasilnya dapat sesuai dengan kebutuhan, waktu, dan biaya yang disediakan. Manajemen proyek mencakup banyak aspek seperti pengolahan lingkup kerja, manajemen waktu, manajemen biaya, dan sebagainya. Untuk studi kasus yang akan dibahas dalam proceeding ini, manajemen proyek pada pembuatan website penyewaan baju adat untuk toko gula merah. Pada toko gula merah ini, proses penyewaan baju adat masih dilakukan secara manual, yaitu bertemunya antar penjual dan pembeli secara langsung dan hanya dipromosikan melalui sosial media. Maka dari itu, dengan adanya website ini diharapkan dapat membantu mempermudah toko gula merah dalam mengatur data dan informasi toko dan dapat meningkatkan kepuasan dan pelayanan toko karena konsumen dapat melihat katalog baju-baju adat gula merah secara online. Secara umum, tujuan dari proceeding ini adalah membuat perancangan manajemen proyek untuk membuat website untuk penyewa baju adat dan untuk mencegah terjadinya kegagalan dan risiko dalam proyek tersebut. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya bab kedua, metodologi penelitian. Teknik SDLC atau System Development Life Cycle yang digunakan dalam manajemen proyek ini adalah terstruktur atau waterfall, di mana setiap anggota melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat.
dan tidak memiliki jeda waktu karena manajemen yang dibuat tidak memiliki slot. Pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam sebuah pengerjaan proyek antar klien, bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan pembuatan proyek. Ketersediaan data akan sangat menentukan dalam proses pengolahan dan analisa selanjutnya. Untuk pengumpulan data sendiri dilakukan dengan metode wawancara. Dalam proyek ini, instrumen yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara kepada penjual, mengumpulkan dokumen, dengan pelajari dokumen yang berkaitan dengan manajemen proyek. Teknik analisis manajemen proyek ini menggunakan WBS atau Work Breakdown Struktur untuk menggambarkan struktur fungsi dan mengetahui tahapan pelaksanaan proyek secara menyeluruh. Menggunakan metode jalur kritis atau CPM, Critical Path Method, adalah serangkaian aktivitas-aktivitas dari sebuah proyek yang tidak bisa ditunda waktu pelaksanaannya dan menunjukkan hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dalam suatu proyek bisa dihasilkan lebih dari satu jalur kritis. Selanjutnya, bab ketiga, hasil dan pembahasan. Yang pertama, WBS Work Breakdown Struktur. Tugas proyek dapat dibagi ke dalam bagian tugas yang lebih kecil. Hasil akhir dari proyek pekerjaan ini disebut dengan WBS. Penggunaan WBS dapat membantu manajer proyek di dalam mengidentifikasi, mengintegrasikan proyek dan dengan organisasi yang digunakan, dan penetapan basis kendali. Pada dasarnya, WBS adalah garis besar proyek yang berisi tahapan pelaksanaan proyek secara menyeluruh. Jadi WBS dilaksanakan dalam kurun waktu 73 hari, dari bulan 8 sampai bulan 11. Dari yang pertama analisis dan desain sistem, yang kedua desain aplikasi, yang ketiga programming, yang keempat testing program, yang kelima instalasi program, yang ketujuh maintenance, yang kedelapan administrasi. Selanjutnya bagian kedua, penjadwalan dan chart. Sesudah membuat work breakdown struktur atau WBS, kemudian membuat jadwal pelaksanaan proyek dengan melihat dari pekerjaan sebelumnya dan sesudah pekerjaan dengan jumlah hari yang telah ditentukan. Adapun penjadwalan yang digunakan adalah dengan Gantt chart. Gantt chart merupakan bagian batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender penjadwalan proyek. Keuntungan menggunakan Gantt chart yaitu sederhana dan mudah dipahami sehingga bermanfaat sebagai alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek. Yang ketiga, diagram network. Setelah estimasi waktu proyek ditentukan pada work breakdown struktur dan jadwal pelaksanaan, selanjutnya membuat diagram network. Diagram network dibuat berdasarkan kepada tabel estimasi waktu proyek dengan memperhatikan kegiatan sebelum dan sesudahnya. Pada diagram ini terdapat dua perhitungan, yaitu hitungan maju forward pass yang berada pada bagian atas dan hitungan mundur backward pass yang berada pada bagian bawah. Selanjutnya bagian keempat, rencana waktu pelaksanaan proyek. Metode jalur kritis atau disebut CPM, Critical Path Method. Jalur kritis merupakan sebuah susunan aktivitas dari proyek yang akan dikerjakan dan tidak dapat ditunda waktu pelaksanaannya dengan menunjukkan keterkaitannya satu dengan yang lain. Pada Critical Path Method atau CPM dapat dilakukan penentuan waktu tercepat dan waktu terlambat dalam menjalankan aktivitas. Contoh perhitungan waktu pelaksanaan Critical Path yaitu sebagai berikut. Seperti ada di pekerjaan kami.
Diagram PERT, Program Evaluation Review Technique. Selanjutnya menghitung rencana waktu pelaksanaan proyek berdasarkan metode PERT dan standar deviasi varians. Diagram PERT merupakan teknik yang dipakai untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan membagi bagian-bagian pekerjaan yang sudah ditentukan sejak proses analisis sampai proses implementasi. Dengan kata lain, diagram PERT merupakan teknik mengevaluasi dan mereview progres aktivitas dalam sebuah rangkaian yang berurutan atau sebuah proyek. Rencana anggaran proyek dan biaya sebenarnya. Yang pertama, analisa dan desain sistem. Rencana anggaran, tarif tenaga, biaya estimasinya 340.000. Anggaran sebenarnya atau aktual 220.000. Yang kedua, desain aplikasi, estimasinya 135.000. Biaya anggaran sebenarnya 90.000. Yang ketiga, programming, estimasi biaya 260.000. Biaya anggaran sebenarnya 210.000. Testing program 60.000. Anggaran awalnya 28.000. Instalasi software 120.000. Anggaran sebenarnya 98.000. 6 training klien 100.000. Anggaran sebenarnya 70.000. Yang ketujuh, maintenance, biaya estimasinya 60.000. Anggaran sebenarnya 42.000. Yang kedelapan, penutupan proyek, estimasi biaya 10.000. Anggaran sebenarnya 10.000. Perencanaan total 1.200.000. Yang keempat, kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan digunakannya sistem manajemen proyek dapat membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, yaitu membuat rencana anggaran biaya, penjadwalan rencana kerja, dan juga dapat membantu dalam melakukan monitoring proyek yang ada. Kedua, berdasarkan hasil dari BBS, manajemen waktu dan jadwal yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengerjaan proyek ini bersifat tanpa jeda dan setiap penugasan harus selesai pada waktu yang ditentukan. Yang ketiga, menurut rencana anggaran proyek yang diajukan kepada EKN sebesar 1.200.000 berupa 1.085.000 dan sisanya 115.000 untuk biaya lain-lainnya. Namun pada anggaran sebenarnya dana yang digunakan sebesar 768.000 dan sisanya adalah 432.000. Dan mengacu pada BBS, waktu yang sudah ditentukan adalah 73 hari, tapi untuk waktu tenaga proyek mengerjakan proyek antara rencana dan aktualnya yaitu 80. Berikut referensi dari makalah pekerjaan kami sebagai berikut. Oke, kita lanjut tugas yang selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu tugas kita itu analisis model SWOT perusahaan penyewaan baju adat. Untuk judul penelitian yaitu penyewaan baju adat. Untuk profil fokus pada kualitas, keaslian dan pelayanan yang baik. Untuk visinya yaitu melestarikan warisan budaya, memberikan pengalaman autentik, dan misinya menyediakan berbagai pilihan baju adat, memberi pelayanan yang terbaik. Di sini itu ada parameter SWOT yaitu strength atau kelebihan. Yang pertama itu permintaan stabil di acara budaya dan perayaan. Untuk bobotnya yaitu 1.
Yang kedua itu diversifikasi pilihan pakaian, untuk bobotnya itu 0,6. Dan yang ketiga itu harga lebih terjangkau daripada membeli, untuk bobotnya yaitu 1. Yang keempat yaitu fleksibilitas untuk pelanggan, untuk bobotnya itu 0,6. Nilai parameter S yaitu 80%. Untuk yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu perawatan dan kebersihan baju, untuk bobotnya 0,8. Yang kedua itu persaingan ketat, untuk bobotnya 0,2. Yang ketiga itu ketergantungan pada musim acara, untuk bobotnya itu 0,1. Nilai parameter W itu 37%. Untuk selanjutnya itu opportunities atau peluang. Yang pertama itu peningkatan minat terhadap acara tradisional dan budaya, bobotnya itu 0,4. Yang kedua itu kerjasama dengan event organizer vendor pernikahan, bobotnya itu 0,3. Yang ketiga itu penyewaan untuk film, panggung atau teater, bobotnya itu 0,3. Nilai parameter 0 itu 33%. Untuk yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Yang pertama itu perubahan tren gaya, bobotnya 1. Yang kedua itu kemungkinan peniruan bisnis oleh kompetitor, untuk bobotnya itu 0,2. Untuk yang ketiga itu krisis bencana alam, untuk bobotnya 0,4. Nilai parameter T itu 53%. Oke, itu untuk tugas SIM-nya udah diselesaikan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.